Wanita yang sudah mempunyai suami kemudian melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saya akan menjelaskan tentang seorang wanita yang sudah bersuami kemudian dia melakukan tasarruf yang berupa sedekah atau gampangnya mudahnya mensedekahkan harta yang ia miliki. Jadi harta sendiri di sini yang dimaksudkan. Jadi ada seorang wanita, dia sudah punya suami, kemudian dia punya uang gampangnya, dia punya rezeki lah yang milik sendiri. Ini bukan atas titipan milik suami, bukan milik suami yang dititipkan, tapi memang milik sendiri. Terserah mau dapat dari mana, mau dia kerja atau dia dapat sedekah dari orang lain atau dapat warisan. Intinya di sini dia punya uang atau punya kekayaan dan ia ingin berbuat baik berupa sedekah. Nah, bagaimana hukumnya? Pertama akan saya sampaikan bahwa hal ini terkait dengan tasarruf seseorang, tasarruf atau penggunaan seseorang terhadap kekayaan yang dia miliki. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 6 ada ayat yang menjelaskan yang berbunyi wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Di dalam hadis tafsiran dari kata-kata ibtalu ay ikhtabiru. Ikhtabiru ujilah al-yatama, anak yatim, anak-anak yatim sampai kapan? Sampai dia mencapai usia nikah. Usia nikah berarti maksudnya adalah balik. Dalam bahasa kitab biasanya diusiakan dibahasakan dengan balik. Kemudian di terusan ayat itu fa in anastum minhum rusdan fatfa'u ilaihim amwalahum. Fa in anastum dalam hadis diterangkan fa in araftum, jika kalian telah tahu minhum dari mereka para yatim rusdan, dia dalam kondisi rusd ya. Arusdu ini kalau secara bahasa maknanya pinter, tapi dalam bahasa fikih biasanya diberi penjelasan dengan kata-kata as-shalah. Rusdu mana as-shalah fiddin atau al-mal. Jadi dia menggunakan hartanya untuk kebaikan. Jadi kebaikan ya sedekah bagian dari kebaikan. Jual beli untuk kepentingan sendiri adalah kebaikan. Bagaimana fa'in arastum minhum rusdan, jika telah kalian ketahui bahwa dia sudah rusdu, tadi diartikan adalah orang yang pandai atau bisa menggunakan hartanya untuk kebaikan, maka fatfa'u ilaihim amwalahum, maka harta mereka serahkan kepada mereka. Dalam arti syariat sudah memberi izin, memberi kebebasan pada anak yatim itu untuk melakukan tasarruf atas hartanya sendiri, karena tadi dikatakan rusdu adalah balagho, rasidan itu adalah as-shalah fil mal. Ada nasiri as-shalah fiddin wal mal. Artinya ibadahnya bagus, jika dalam tasarruf uang dia juga bagus, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam ayat tadi, berangkat dari ayat tadi itu, kemudian para ulama kemudian secara khusus juga menjelaskan tentang bagaimana hukumnya seorang wanita yang sudah mempunyai suami kemudian melakukan tasarruf menggunakan harta miliknya sendiri khususnya untuk sedekah. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, seorang wanita diperbolehkan mensedekahkan harta milik sendiri sekalipun telah punya suami, karena berangkat dari ayat tadi itu, selama dia memenuhi syarat bebas tasarruf, maka diperbolehkan bagi seorang istri itu mentasarrufkan hartanya dalam bentuk apapun termasuk sedekah, khususnya yang diizini oleh syariat. Maksudnya intinya khususnya untuk mazhab Syafi'i diperbolehkan. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan juga mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi juga diperbolehkan. Kalau menurut mazhab Maliki masih disyaratkan harus izin pada suami.
Hukum pulih ini di samping berangkat dari penjelasan ayat tadi, ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, annahu khotaba fil aid falamma faragha min khutbatihi atan nisa fawa'adahunna. Hadis ini dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, bahwa pernah suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dalam sholat Id. Kemudian falamma faragha min khutbatihi, setelah beliau menyelesaikan khutbahnya, kemudian beliau baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atan nisa, beliau mendatangi atau menghampiri para wanita yang hadir di tempat itu, maksudnya di khutbah di masjid tentunya. Fawa'adahunna, kemudian Nabi secara khusus memberi mau'idhah, memberi nasihat kepada mereka para wanita. Nah, di antara isi nasihatnya, di antara isi mau'idhahnya adalah waqala tasaddaqna walau min khulliyikunna, bersedekahlah kalian, katanya tasaddaqna, lakukan sedekah misalnya, sekalipun sedekah itu diambilkan dari perhiasan yang kalian miliki. Ini perintah Nabi atau nasihat Nabi atau mau'idhah Nabi terhadap para wanita yang hadir khususnya pada saat itu. Begitu mendengar perintah dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para wanita itu bergegas melakukan sedekah. Fatasodakna bihulihinna, katanya disebutkan dalam hadis. Lalu mereka bergegas melakukan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mensedekahkan perhiasan yang waktu itu mereka pakai sendiri. Waktu itu mereka pakainya. Ini hadis riwayat Syaikhaini. Nah, menurut Imam Nawawi, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini adalah hadis yang dikutip oleh beliau Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Menurutnya, menanggapi hadis tersebut, seandainya, katanya beliau Imam Nawawi, seandainya tasarruf yang berupa sedekah yang dilakukan oleh para wanita yang hadir saat itu, sahabat, maksudnya sahabat wanita saat itu, tidak sah tanpa izin suami, ya. Andaikan dikatakan tasarrufnya, sedekahnya, gambarnya tidak boleh karena tidak tanpa izin suami, maka niscaya baginda Nabi Muhammad SAW tidak akan memerintahkannya. Jadi pada waktu itu kasusnya para wanita tidak bersama suami, sedang ada di masjid, ya. Jadi katanya Imam Nawawi, sudah tentu di antara wanita yang hadir itu ada yang bersuami, ada yang tidak. Tapi kenyataannya Nabi memerintah dan dilakukan oleh para wanita itu. Dari keumuman hadis ini, yang mana bisa dipahami bahwa mungkin wanita itu ada yang bersuami, ada yang tidak. Kemudian mazhab Syafi'i, termasuk saya katakan tadi ada mazhab Abu Hanifah, memperbolehkan seorang wanita yang sudah punya suami mensedekahkan harta miliknya sendiri, karena memang termasuk sudah bebas tasarruf terhadap harta yang dimiliki. Bahkan juga penjelasan ini juga diperkuat oleh Imam Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya ya sama seperti tadi, bahwa Imam Ghazali pun mengatakan boleh bagi seorang wanita untuk melakukan atau mensedekahkan hartanya tanpa harus mendapatkan izin dari suaminya. Jadi selama itu harta milik sendiri. Beda ketika harta itu milik suami yang cuma suruh pegang, dititipkan, maka ini hukumnya tentu berbeda, karena memang statusnya hanya diberi amanah. Jadi dapat amanah dari suami, tolong ini dipegang, ya, hanya untuk misalnya untuk kebutuhan apa-apa, baru nanti akan ditasarrufkan. Maka untuk yang seperti itu ya harus dapat izin, karena memang sifatnya amanah. Nah, kalau sudah milik sendiri atau tidak dikasih oleh suami secara khusus, ya memang dikasihkan, ini untuk kamu misalnya secara khusus, ya sama dengan yang tadi, berarti sudah menjadi miliknya, bebas ditasarrufkan untuk apa saja.
Inilah mungkin mengenai maroji atau sumber dari keterangan tadi, diantaranya adalah dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab tadi itu, juga ada disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan juga sebenarnya masih ada kitab-kitab yang lain. Inilah mungkin sedikit yang saya sampaikan tentang bagaimana hukum seorang wanita melakukan sedekah harta milik sendiri padahal dia punya suami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.